Nah, mungkin teman-teman juga bisa coba nih kalau yang punya pengalaman atau udah kenal sosial media untuk coba daftar kerja di bagian staff digital marketing. Mungkin juga nggak terlalu jauh dari yang udah aku jelasin tadi untuk job desk-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman nih yang baru mampir di channel ini, jadi sebenarnya channel ini tuh awalnya aku buat untuk sharing, dan memang sekarang pun masih diperuntukkan untuk itu gitu. Nah, kalau memang teman-teman nyari untuk gimana caranya ngelamar kerja yang benar, terus CV yang benar, sama lamaran yang benar itu kayak gimana, mungkin teman-teman kurang tepat kalau mau mampir di channel ini. Nah, kalau di channel ini teman-teman bisa mendapatkan cerita atau sharing pengalaman pribadi, entah itu dari pengalamanku ataupun dari pengalaman teman-teman di sekitar aku. Sebelum ke inti videonya, seperti yang ada di judul, aku mau kasih jawaban sedikit nih tentang konten aku yang sempet rame. Jadi belum ada panggilan sama sekali dari lamaran-lamaran yang aku kirim di video itu. Nah, mungkin itu aja sih untuk awalannya. Nah, selanjutnya aku akan langsung ke inti video ini sesuai yang ada di judul. Ini aku akan bercerita atau sharing aja ke teman-teman. Nah, awalnya nih aku itu dari lulusan sarjana pertanian. Nah, tapi aku di sisi lain juga emang anaknya suka kayak sok ngonten-ngonten gitu loh. Jadi kayak di sosmed seperti Instagram, terus YouTube aku baru masuk ini beberapa bulan yang lalu. Intinya aku suka kayak bikin konten-konten cerita, emang belum expert tapi aku suka aja. Jadi kurang lebih aku tahu sedikit tentang algoritma sosial media gitu. Nah, jadi aku lulus bulan Juli 2021, aku dinyatakan sarjana pertanian lulus. Setelah bulan Juli itu aku ngurus SKL, surat keterangan lulus dan sebagainya untuk persyaratan lamaran kerja. Nah, setelah itu aku mengirim lamaran kerja di berbagai tempat juga. Aku udah nggak inget berapa tempat yang aku kirimin lamaran kerjaku, baik secara online maupun offline. Kemudian pada bulan September kalau nggak salah ya waktu itu, aku melihat ada lowongan kerja di salah satu perusahaan yang dekat dengan rumah aku, dan di situ posisinya itu staff digital marketing. Nah, kayaknya aku merasa tertarik, akhirnya aku cobalah mengirim lamaran juga di situ. Nah, aku ngirim lamarannya itu pada hari Selasa ya teman-teman. Kemudian pada hari Rabu itu langsung dikabarin untuk interview pada hari Kamisnya. Nah, akhirnya aku datang, terus kita langsung interview sama ownernya perusahaan itu. Memang masih perusahaan kecil sih, belum yang terlalu gede gitu. Aku udah selesai wawancara. Nah, hari Jumatnya kalau nggak Sabtu ya waktu itu, aku langsung dihubungi lagi sama pihak sana bahwa aku dinyatakan diterima kerja gitu. Ya udah, akhirnya hari Seninnya aku mulai kerja. Jadi waktu itu aku training selama 2 bulan. Oh ya, aku hampir kelupaan nih. Jadi kebetulan tempat kerja itu masih ada hubungannya dengan pertanian karena memang industrinya itu industri pertanian seperti itu. Jadi mungkin kayak kualifikasiku juga masih masuklah meskipun di posisi staff digital marketing. Akhirnya aku menjalani masa training selama 2 bulan dan aku dikontrak secara resmi itu pada bulan Desember. Jadi aku terhitung juga masih belum berpengalaman ya teman-teman, karena memang masa kerjaku juga masih belum ada 1 tahun gitu. Nah, untuk job desk posisi staff digital marketing di perusahaanku itu yang pertama dia itu ngurusin marketplace. Jadi untuk promo-promo di marketplace, yang pertama kan tadi marketplace. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya sosial media. Nah, sosial media itu ada banyak juga teman-teman. Kayak misalnya Instagram, kemudian Twitter, kemudian TikTok, dan kemudian YouTube. Awal-awal aku masuk, aku ditempatkan di bagian marketplace. Selanjutnya aku ditempatkan di bagian sosial media sampai sekarang. Mungkin teman-teman juga bisa coba nih kalau yang punya pengalaman atau udah kenal sosial media untuk coba daftar kerja di bagian staff digital marketing. Mungkin juga nggak terlalu jauh dari yang udah aku jelasin tadi untuk job desk-nya, tapi mungkin di beberapa perusahaan dia itu fokusnya ke website kayak gitu. Tapi itu tergantung lagi ke perusahaannya masing-masing sih. Aku kerja di posisi staff digital marketing itu nggak punya keahlian yang aku menguasai gitu. Jadi aku bermodal suka, terus aku mau belajar, dan aku juga sedikit-sedikit udah mulai mengenalnya gitu aja. Cuman aku pengen nyoba aja, barangkali di sini rezeki aku. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu gimana sih format CV sama lamaran kerja yang aku gunakan waktu itu,
nanti aku taruh di kolom komentar linknya seperti apa. Perlu teman-teman ketahui juga nih, kalau aku belum expert di bidang ini, aku cuma mau sharing aja gitu ke teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman punya pengalaman lain, bisa juga drop di kolom komentar. Barangkali kita bisa sharing lebih banyak lagi dan juga kita bisa berteman. Oh ya, buat teman-teman yang bingung mau cari rekomendasi gimana sih cara bikin CV yang baik, terus gimana sih cara menghadapi lamaran kerja, waktu itu aku cuman sering lihat 2 channel YouTube. Yang pertama Eza Hazami, sama yang kedua itu Muda Cemas Sekali. Jadi untuk linknya aku taruh di deskripsi box, jadi nanti teman-teman bisa langsung mampir ke channel-channel beliau. Mungkin itu aja sih sharing aku kali ini. Nah, buat teman-teman yang mau support aku, bisa klik tombol subscribe. Semoga teman-teman juga bisa terbantu dengan adanya sharing di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.